Jumpa lagi dengan Miss Resa. Pada bab 2, anak-anak sudah mempelajari berbagai jenis benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Nah, pada bab 3 ini, anak-anak akan pelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan konsep materi atau zat. Yang kedua, menentukan sifat zat atau materi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan bentuk atau zat. Oke anak-anak, pertama kita akan belajar tentang materi atau zat. Jadi apakah itu materi? Ya, untuk menjawab apa itu materi, akan kita lakukan suatu percobaan kecil. Nah, kita akan menyiapkan 3 botol yang berisi air. Botol pertama akan kita masukkan ke dalam freezer, dan botol kedua airnya akan kita didihkan dan dipanaskan hingga mendidih, dan botol ketiga tidak diberi perlakuan apa-apa. Nah, apakah yang terjadi? Apakah ada perubahan di antara ketiganya? Ya, air pada botol pertama akan berubah menjadi es yang padat. Air pada botol kedua akan menguap menjadi uap air atau gas. Dan botol ketiga wujudnya akan tetap cair. Berdasarkan percobaan di atas, kita dapat mengetahui 2 hal. Pertama, kita dapat mengetahui terdapat 3 macam wujud bentuk zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Yang mana zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat disebut juga sebagai materi. Pada percobaan yang dimaksud zat adalah si air dalam botol itu. Dan yang kedua, zat dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, pada botol 1 awalnya wujud zat botol 1 adalah cair. Setelah dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah menjadi es padat. Oke, paham ya anak-anak? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, selanjutnya akan kita bahas sifat zat. Sifat suatu zat dibedakan menjadi 2, yaitu secara fisika dan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Sifat fisika berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut, diantaranya wujud zat. Jadi anak-anak masih ingat ya dengan percobaan sebelumnya. Jadi kita ketahui wujud zat dibedakan menjadi 3, yaitu wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat juga dapat berubah ke wujud lainnya. Apa aja bentuk perubahannya? Ya, nanti kita akan bahas ke bagian perubahan bentuk zat. Selanjutnya, warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat anak-anak amati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Contohnya, batu bara yang berwarna hitam, kayu yang berwarna coklat, itu merupakan contoh dari warna. Selanjutnya, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut bercampur dalam pelarut. Jadi ini ada hal-hal penting yang anak-anak harus pahami. Larutan itu adalah campuran yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Larutan. Zat pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dari zat lain dalam larutan. Zat terlarut, zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat lain dalam larutan. Dan pelarutan adalah proses bercampurnya. Di sini sudah ada contoh. Ya, misalkan ada 2 gelas berisi air. Gelas pertama, anak-anak bisa campurkan dengan garam, sedangkan gelas kedua, anak-anak campurkan dengan minyak.
Lalu aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena bercampur atau larut dengan air. Sementara, minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air sehingga bentuk dua larutan tersebut terpisah. Jadi di sini zat terlarutnya adalah garam dan zat pelarutnya adalah air. Karena yang terlarut itu adalah garamnya. Selanjutnya, daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu ada yang konduktor dan juga isolator. Jadi konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya, benda-benda yang terbuat dari logam, seperti aluminium, besi, itu merupakan contoh konduktor. Kawat dan tembaga juga termasuk konduktor. Sementara benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut juga dengan isolator. Contohnya benda-benda non-logam seperti kain, plastik, karet, kayu, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kemagnetan. Berdasarkan sifat magnet, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Umumnya, benda-benda logam itu merupakan benda magnetik dan benda-benda non-logam itu adalah benda non-magnetik. Nah, selanjutnya sifat kimia zat. Yang pertama adalah mudah terbakar. Anak-anak bisa menyebutkan ya benda-benda apa saja yang mudah terbakar. Contohnya kertas, kayu, kain, bensin, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak lagi. Jadi, bahan-bahan yang mudah terbakar adalah bahan-bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan, jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini dapat menyebabkan ledakan. Contohnya, bensin yang mudah terbakar. Selanjutnya, busuk dan asam. Makanan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat pada makanan dan minuman dengan oksigen atau udara, atau yang kita sebut sebagai oksidasi. Contohnya apel. Apel yang kita belah, lalu kita diamkan, lagi berapa saatnya akan menjadi hitam. Ini merupakan oksidasi, buah apel yang teroksidasi. Lama-kelamaan bisa membusuk. Selanjutnya, berkarat atau korosi. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam. Contohnya pada pagar besi. Ya, di sini. Ini merupakan korosi atau berkarat. Selanjutnya, mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Nah, contohnya pada parfum. Biasanya pada parfum itu akan diberi catatan penting, hindari penyimpanan di tempat yang panas dan terkena paparan sinar matahari langsung. Karena jika parfum kita dekatkan dengan matahari langsung, maka bisa meledak. Tuh, karena mengandung alkohol. Beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya
gas karbon monoksida. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, gagal bernafas, hingga kematian. Tuh, karena gas karbon monoksida itu sifatnya Selanjutnya, perubahan bentuk zat. Jadi perubahan bentuk zat itu digolongkan menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Di sini sudah dapat kita lihat peristiwa pada perubahan fisika. Dari padat ke gas itu disebut juga dengan menyublim. Dari gas ke padat disebut juga dengan mengkristal. Begitu juga dengan lainnya. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, kertas dibakar menjadi abu. Besi yang berkarat, jadi menghasilkan zat jenis baru. Kertas dibakar menjadi abu, ya. Abu ini merupakan zat jenis baru. Itu. Jadi dapat kita simpulkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Jadi tadi sudah kita lihat dengan melakukan percobaan. Ya, misalnya air pada botol 1 mula-mula cair, kemudian dibekukan hingga menjadi es yang wujudnya padat. Jika es itu kita panaskan, maka lama-kelamaan akan meleleh dan kembali menjadi cair. Jadi wujud yang semula, jadi tidak menghasilkan zat jenis baru. Ya, dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Nah, kalau perubahan kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Kayak tadi, contohnya adalah kertas menjadi abu, ya, menghasilkan zat baru. Dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Abu tidak akan bisa menjadi kertas. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Ya, namun dalam perubahan kimia ini, massa zat sebelum reaksi akan tetap sama dengan massa zat sesudah reaksi, atau yang kita kenal dengan hukum kekekalan massa. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa saja macam-macam sifat dan perubahan zat, baik secara fisika maupun kimia. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menjawab LKPD yang telah disebutkan di Google Classroom. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak!